Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari Minggu, tepatnya di tanggal 5 Maret 2023. Alhamdulillah pada saat ini kita ditakdirkan Allah kembali untuk mengunjungi Masjid Kuba. Masjid Kuba merupakan masjid yang sangat legendaris, sebuah guidance peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh sejarah tinggi. Karena di masjid inilah merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang berjarak 3 atau 4 kilo dari Masjid Nabawi merupakan masjid yang penuh makna dan penuh arti yang sangat luar biasa. Banyak hikmah yang terkandung di dalam sejarah masjid yang ada di Madinah ini. Ada sebuah hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang datang ke Masjid Kuba sebelum berangkat, bersuci dari rumah, kemudian terlepas dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian melakukan sholat sunnah di masjid ini, baik sholat sunnah duha ataupun sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini satu sholat ini sama dengan ganjaran ataupun pahala seperti kita melakukan satu kali umroh. Ini merupakan sebuah hadis yang sahih, penyemangat bagi kita bahwa banyak cara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan solusi untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini merupakan masjid yang dulu dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kalinya, dan ini merupakan masjid yang tidak hanya digunakan untuk melakukan ritual peribadatan, tapi juga ini merupakan untuk markas besar Rasulullah dan beserta umatnya untuk melakukan pertahanan dari Israel, dari kaum kafir Quraisy. Ini sahabat bisa dibaca Fadlus Shalah di Masjid Kuba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tadhhara fi baitihi summa ata Masjid Kuba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajrin umratin. Barang siapa yang bersuci, maksudnya adalah dari rumah, bersuci dari rumah, kemudian summa ata, kemudian mendatangi masjid ini, fa shalla, kemudian melakukan sholat fihi, di dalam Masjid Kuba, sholatan, satu sholat, artinya melakukan sholat sunnah ataupun sholat apapun, kana lahu ka ajri umratin. Ini menandakan bahwa satu kali sholat di sini seperti mendapat pahala satu kali umroh. Ini hadis sahih, rawahu Ibnu Majah bi sanad sahih. Ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Majah dengan sanad sahih. Handetahulan sahabat-sahabat, alhamdulillah ini merupakan masjid yang terregister di angka 1, sahabat. Ini angka 1 menunjukkan bahwa masjid ini pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Terregister dengan angka 1 menunjukkan bahwa ini merupakan bangunan masjid yang pertama kali didirikan oleh Muhammad dan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Ini sebuah iktibar, sebuah pembelajaran bagi kita bahwa proses syiar dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya meningkatkan ataupun mengencamantahkan nilai-nilai spiritualitas, tapi juga nilai tatanan ekonomi, tatanan sosial, dan tatanan budaya. Karena konon masjid ini merupakan bukan hanya sekedar untuk melakukan sholat, tapi juga ini juga bisa dilakukan ataupun difungsikan untuk sebagai benteng pertahanan dan sekaligus tempat untuk melakukan musyawarah, melakukan penyusunan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika menghadapi kaum kafir Quraisy. Jadi di sini tempat ini, sahabat, merupakan awal mulanya
gerakan Rasulullah SAW di tanah Madinah yang sampai saat ini terkenal dengan Madinah Al-Munawwarah, masyarakat Madinah yang mutamaddi. Kalau dalam istilah yang sering terdengar pada kita adalah masyarakat sipil ataupun civil society, masyarakat madani. Masyarakat madani yang bermakna adalah masyarakat yang penuh dengan keluhuran budi pekerti dan keluhuran ritual perjuangan. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan kunjungan di Masjid Quba pada kali ini kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Masjid Quba senantiasa semakin banyak dikunjungi dan semakin banyak umat faham arti dan makna hikmah ketika kita berkunjung di Masjid Quba. Kemudian sahabat, yang perlu kami sampaikan juga bahwa di Masjid Quba ini dikelilingi oleh tanaman untuk tanaman kurma sebagai penghias ataupun sebagai pemanis di Masjid Quba. Masjid Quba yang merupakan masjid idaman umat Islam, sebagai salah satu tempat yang ataupun destinasi yang dikunjungi oleh ribuan bahkan jutaan orang hampir tiap hari. Kemudian sahabat, mungkin kita menyusuri di sekitar Masjid Quba supaya sahabat-sahabat ketika ditakdirkan Allah bisa berkunjung ke sini. Di sini di samping Masjid Quba ini ada pelataran yang besar. Di situ adalah syari' ataupun jalan raya yang mengakses ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini hanya berjarak 3-4 kilo dari sini ya sudah Masjid Nabawi. Kemudian sahabat, pada kali ini kita juga bersinggah ke salah satu gaiden ataupun monumen ketika peresmian dari Masjid Quba. Ini merupakan Allah Ta'ala di Masjid Asas Al-Taqwa min awal jam ahad taqumu fihi bismillahirrahmanirrahim bahari ayat khadim khamin dari syariah syarifah Al-Malik Ibnu Aziz As-Su'ud. Ini merupakan prasasti peresmian hasil pemugaran ataupun penyempurnaan ataupun renovasi ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ini ditandatangani Al-Malik Abdul Aziz As-Su'ud wa fi ahdihi Maimun summa ya'udullah ta'ala taufiqihi ihtifal bi'ijari nusran ada bina'in wa tawsiqah Masjid Quba fil Madinah. Ini fil Madinah Al-Munawwarah. Dalik fi yaum 1407 Hijriah bertepatan dengan 1986 Masehi. Ini diresmikan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk penyempurnaan ataupun memperbaiki sisi-sisi yang di luar, tetapi yang di dalam ini masih original, karya besar dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahtabi'at Khadim Al-Haramain, tahta riayah Khadim Al-Haramain. Ini menunjukkan sebuah legitimasi legalitas peresmian Masjid Quba hasil pemugaran. Ini tertera di tahun 1986 atau bertepatan di 1407 Hijriah.
Kemudian sahabat kita juga akan menyusuri tempat woman prayer. Di tempat woman prayer ini tempat akses orang perempuan yang akan melakukan sholat atau ritual. Baiklah sahabat, kita akan menyusuri lagi. Sebetulnya beberapa tahun kemarin kita juga mengeksplor dari Masjid Quba. Kita ingin kembali lagi mengeksplor untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada para sahabat yang ada di tanah air. Kemudian sahabat di sini ada Wazir Asy'un Al-Islami wa Da'wah lil-Irsyad wal Da'wah Masjid Al-Qudsi Al-Taqwa min awal yawmin ahad an yaqumu fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ini menerangkan bahwa di masjid yang tempat untuk menapaki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus diawali dengan kesucian ayat tatahharu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta dengan hal-hal yang suci. Assalamualaikum. Syekh min Indonesia, Syekh. Ana min Indonesia, Syekh. Di Indonesia alhamdulillah fi hadha sanah ziarah fi hadal masjid mubarak. Syekh in Turki Pakistan. Baghdad, Masya Allah. Baghdad. Saya ketemu dengan saudara kami dari Baghdad. Ana min Indonesia. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. زيارة أخونا في الإسلام. الحمد لله. أخونا في الإسلام من أندونيسيا. زميلنا اسمك؟ الحمد لله. اسمك؟ Your name؟ شيخ الدين. شيخ الدين شيخ شنو؟ الدين من إندونيسيا. شيخ الدين من إندونيسيا. إندونيسيا. هذا إخوان من بغداد. عراقيين. من إيه. بغداد. بغدادي ما شاء الله. بغداد. المسلم أخو المسلم والله يحب المتطهرين. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما شاء الله. أبي أشياء اسمه أبو محمد. أبو محمد. والد. علي. والد. This is my son. Masya Allah, Maisan. Ini ternyata Maisan. This is my grandfather. This is my grandfather. Bukan Walid, Maisan. This is my uncle. This is my grandfather. أخو والد. أشياء. اسمك يعني اسمك شو قاسم. اسمك؟ قاسم. قاسم. حسن سلمان برهان القريشي. حسن ما شاء الله. Abu Muhammad Syamil. Abi Muhammad, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada siang hari ini kita ketemu dengan sahabat dari Goodbye. Baghdad. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu dengan orang Baghdad. Nah, kalau kita mendengar kata Baghdad, kita pasti teringat sosok presiden yang luar biasa, Saddam Hussein, seorang pemimpin yang penuh gagah dan penuh tanggung jawab, mengorbankan kehidupan pribadi beliau untuk karena sebuah skenario besar dari orang-orang yang tidak suka. Baiklah sahabat, kita juga ini sudah menyusuri pintu depan dari Masjid Quba. Kemudian alhamdulillah hampir tuntas kita mengeksplor, tapi kita mencoba lagi sambil kita menunggu para jamaah yang kayaknya masih melakukan sholat di dalam. Untuk mengisi waktu kita semaksimal mungkin untuk mengeksplor kegiatan masjid masyarakat umat Muhammad di Masjid Quba kali ini. Sebuah destinasi yang tidak akan lelang oleh waktu, karena sebuah sejarah yang mengukir pada proses berdirinya Masjid Quba. Masjid Quba yang merupakan masjid tertua di kota Madinah, yang hampir sehari bisa mencapai mungkin 1 juta, begitu luasnya, begitu banyaknya jamaah. Ini memberikan nilai lebih, dan sekaligus paling tidak ini merupakan pembelajaran kepada kita untuk memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita. Allahumma rzuqna ziyarata. Allahumma rzuqna ziyarata hadal Makkah wal Madinah fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah fi
كل سنة اللهم تقبل منا. ما شاء الله خير. halal Syekh. Bismillah. Halal, bismillah. Kurma sukari. Syukran Syekh. Belah. Dapat rezeki kurma. Ini merupakan kampanye depan yang tadi kita sampaikan ke sahabat-sahabat. Kampanye depan Masjid Kubah. Baiklah sahabat, cukup sekian explore kali ini. Mudah-mudahan nanti